Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putu Aris Sulastri, nomor absen 13 dari kelas 5B MBP. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bab 6, yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Seperti yang bisa dilihat pada layar PowerPoint, ada pun beberapa pembahasan di presentasi saya hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Yang kedua yaitu mengenai macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang keempat yaitu manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Dan yang terakhir yaitu Computer Maintenance Management System. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Seperti yang bisa dilihat pada layar PowerPoint, sarana dan prasarana gudang merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dari penyimpanan barang-barang yang ada di gudang. Pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang penting untuk dilakukan sehingga dapat menjaga kualitas dari sarana dan prasarana tersebut agar tidak terjadi masalah atau kerusakan yang dapat menghambat aktivitas kerja karyawan. Pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan berdasarkan waktu dan pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Pemeliharaan berdasarkan jenis waktu terdiri dari yang pertama, pemeliharaan sehari-hari, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari. Biasanya dilakukan oleh karyawan yang menggunakan fasilitas dan bertanggung jawab atas fasilitas tersebut agar kualitas dan kebersihannya tetap terjaga untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Contohnya yaitu staff housekeeping setelah melakukan pembersihan area hotel bisa membersihkan alat pembersihnya terlebih dahulu sebelum disimpan kembali ke dalam pantry. Dan yang kedua yaitu pemeliharaan berkala. Merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan menurut jangka waktu tertentu. Misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang. Selanjutnya yaitu pemeliharaan berdasarkan jenis barang yang terdiri dari yang pertama, pemeliharaan barang bergerak. Pemeliharaan barang bergerak dapat dilakukan setiap hari ataupun secara berkala. Contohnya yaitu alat-alat pemindah barang yang terbuat dari mesin seperti forklift, hand lift, dan lain-lain. Yang kedua, pemeliharaan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contohnya yaitu membersihkan debu-debu yang menempel pada alat. Sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat dapat selalu terjaga kebersihannya dan juga untuk mencegah kerusakan. Pemeriksaan instalasi listrik dan air dapat dilakukan secara berkala dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam perawatan sarana dan prasarana yang ada di gudang. Seperti yang bisa dilihat pada layar PowerPoint, macam-macam perawatan sarana dan prasarana yang ada di gudang yaitu yang pertama, perawatan preventif atau preventive maintenance. Adalah cara perawatan yang direncanakan untuk tindakan pencegahan kerusakan atau preventif. Ruang lingkup perawatan preventif yaitu inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan, dan penyetelan sehingga peralatan atau mesin-mesin terhindar dari kerusakan selama beroperasi. Contohnya di Departemen Laundry yaitu untuk menghindari mesin cuci dan mesin pengering yang tiba-tiba mengalami kerusakan saat proses pencucian berlangsung, maka untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan perawatan atau servis rutin misalnya setiap 1 bulan sekali. Yang kedua yaitu perawatan korektif. Merupakan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas peralatan. Dalam proses perawatan dapat dilakukan peningkatan-peningkatan seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar kualitas peralatan menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu perawatan berjalan, di mana perawatan yang dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan sedang digunakan. Perawatan berjalan dilakukan pada peralatan-peralatan yang harus beroperasi terus-menerus dalam melayani kegiatan-kegiatan yang ada di gudang. Selanjutnya, perawatan prediktif.
Perawatan prediktif yaitu perawatan yang dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem perawatan. Biasanya, perawatan prediktif dilakukan dengan pengamatan atau alat-alat monitor yang canggih. Lalu ada perawatan setelah terjadi kerusakan atau breakdown maintenance. Merupakan perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan tersebut, dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang, material, alat-alat, dan tenaga kerjanya. Contohnya di hotel yaitu misalnya pada komputer atau keyboard di sales and marketing yang sudah mengalami kerusakan sehingga tidak bisa beroperasi lagi, maka setelah terjadi kerusakan tersebut baru dilakukan perbaikan dan perawatan. Yang terakhir yaitu perawatan darurat atau emergency maintenance. Merupakan perawatan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga pada peralatan. Contohnya di front office yaitu mesin printer dan fotokopi yang tiba-tiba macet dan tidak bisa digunakan untuk mencetak data tamu, padahal sebelumnya masih bisa digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana di gudang. Tujuan perawatan sarana dan prasarana gudang yaitu agar fasilitas dapat bertahan lama dan terhindar dari kerusakan, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membeli peralatan yang baru, untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman dan mudah dicari ketika diperlukan, agar barang tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin sehingga mendukung kelancaran kegiatan operasional di gudang, dan untuk melatih rasa tanggung jawab si pemakai maupun petugas pemeliharaan. Selanjutnya, manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang yaitu mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi, meningkatnya usia pakai peralatan sehingga mengurangi penggantian dalam waktu singkat, meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja, dan mengurangi biaya perbaikan karena pemeliharaan dapat membantu peralatan terhindar dari kerusakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen perawatan sarana dan prasarana di gudang. Manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau implementation, dan pengawasan atau controlling dari seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan atau planning. Dalam melakukan kegiatan perawatan sarana dan prasarana, diperlukan perencanaan yang baik agar hasil yang didapat juga baik. Kegiatan perencanaan meliputi perencanaan kegiatan perawatan, penetapan anggaran yang dibutuhkan selama proses perawatan, dan sumber daya manusia yang melakukan proses perawatan. Perencanaan kegiatan perawatan dapat dibuat berdasarkan periode waktu tertentu, baik dalam harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Dalam kegiatan perencanaan perawatan dan pemeliharaan ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu informasi atau data sarana dan prasarana yang akan dilakukan tindakan perawatan dan pemeliharaan, buku manual dari peralatan tersebut, hasil inspeksi dari sarana yang ada, kondisi peralatan terkini, catatan kinerja sarana dan prasarana, dan jumlah dan kesiapan personil yang kompeten untuk setiap jenis pekerjaan pemeliharaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian atau organizing. Setelah dilakukan perencanaan perawatan, maka selanjutnya adalah membuat struktur organisasi dan job description untuk menentukan siapa saja karyawan yang bertugas dalam proses pemeliharaan. Pemeliharaan harian dilakukan oleh seluruh karyawan gudang. Misalnya ada seorang karyawan yang sedang menggunakan suatu peralatan, maka karyawan tersebut harus bertanggung jawab terhadap peralatan tersebut, mulai dari menjaga kebersihannya, menggunakan sesuai prosedur, dan meletakkan kembali peralatan tersebut ke tempat semula agar mudah dicari. Dan untuk pemeliharaan berkala bisa dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang. Dengan adanya pembagian tugas kepada karyawan, maka diharapkan dapat menimbulkan rasa bertanggung jawab dan kepemilikan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan atau implementation. Setelah karyawan diberikan job description-nya,
masing-masing maka seluruh karyawan harus melaksanakan kegiatan perawatan dengan baik dan memiliki komitmen serta rasa kepemilikan agar kegiatan operasional di gudang dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Jika kegiatan perawatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh karyawan, langkah selanjutnya yaitu memberikan laporan mengenai seluruh kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang telah dilakukan kepada pimpinan departemen untuk dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan selanjutnya, apakah ada yang perlu dikurangi atau ditambahkan. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai Computer Maintenance Management System. Computer Maintenance Management System atau disingkat CMMS merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan barang-barang yang ada di suatu perusahaan, serta membantu dalam pengendalian biaya dan manajemen sumber daya yang efektif. Dalam CMMS biasanya mencatat nama aset atau barang, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, dan spare part yang dibutuhkan. Dalam kebanyakan CMMS, kegiatan dasar yang dilakukan yaitu merencanakan dan menjadwalkan work order, maintenance stores controls, perawatan preventif, dan memelihara maintenance record. Fungsi utama dari CMMS yaitu otomatisasi jadwal pemeliharaan barang, pemeliharaan aset, spare part, dan inventory pendukungnya, dan menjaga database aset. Keuntungan yang diperoleh perusahaan jika menggunakan CMMS yaitu memperbaiki perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan peralatan sehingga dapat dilakukan dengan terstruktur dan terjadwal secara merata, dapat menghemat biaya pemeliharaan barang dan biaya sumber daya secara signifikan, mencatat histori kerusakan alat sehingga data tersebut bisa digunakan untuk menganalisis usia pakai peralatan tersebut dan bagaimana tindakan perbaikan yang sebaiknya dilakukan, dan mengurangi biaya penggunaan jasa kontraktor dari luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penggunaan CMMS di Hotel Sandera. Yang pertama yaitu pelaporan masalah. Jika ada peralatan yang tiba-tiba mengalami kerusakan, maka staf akan melaporkan masalah tersebut ke staf yang ada di control room. Setelah itu, staf di control room akan memeriksa masalah tersebut dan selanjutnya akan melaporkan ke supervisor maintenance yang sesuai dengan bidangnya. Yang kedua yaitu pembuatan work order. Setelah menerima laporan dari staf control room, supervisor akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengidentifikasi masalah tersebut, lalu dibuatlah work order yang diikuti dengan permit to work. Work order dan permit to work dibuat menggunakan software CMMS. Di software tersebut terdapat beberapa pilihan sesuai masalah yang terjadi, contohnya yaitu masalah apa yang terjadi, di mana masalah itu terjadi, bagaimana penanggulangan yang harus dilakukan, alat apa saja yang harus digunakan, dan lain sebagainya. Setelah itu, work order dan permit to work akan dikirimkan ke staf yang melakukan perbaikan. Yang ketiga yaitu perbaikan. Jika work order dan permit to work sudah diterima oleh staf perbaikan, maka pekerjaan akan segera dilakukan. Semua data yang ada selama proses perbaikan akan dicatat secara manual terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu input data. Setelah perbaikan selesai, maka semua data perbaikan akan dimasukkan ke software CMMS. Semua data tersebut akan masuk ke file data hotel sehingga nantinya dapat diakses kembali jika terdapat kerusakan atau masalah yang sama. Semua tahapan tersebut dapat dilakukan dengan cepat mulai dari pelaporan masalah hingga input data karena semuanya sudah terintegrasi oleh software CMMS. Baik, sekian presentasi saya mengenai bab 6 yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan sepatah atau dua patah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.